Orang Cina selalu menjadi patokan bagi kita yang ingin menjadi kaya. Karena di Indonesia sendiri, orang-orang dengan kekayaan tertinggi selalu dipegang oleh orang Tionghoa ini. Itu karena mereka memang sangat lihai dalam mengelola uang, dalam mengembangkan bisnis, dan dalam berusaha. Maka dari itu tidak salah sebenarnya bagi kita yang ingin belajar tentang keuangan dari orang Cina. Ya, walaupun tidak semua dari orang Cina adalah orang kaya. Tapi bisa dibilang di atas 90% orang Cina memang memiliki kekayaan di atas rata-rata penduduk Indonesia pada umumnya. Dan kemarin kita sudah membahas tentang bagaimana orang Cina mendapat kekayaan, bagaimana orang Cina mengelola keuangan, dan bagaimana orang Cina menabung uang mereka. Dan di sini saya akan membahas terkait pembahasan lanjutan, di mana saya sudah mengumpulkan 7 cara orang Cina menggunakan uang mereka, sehingga kita bisa paham aspek-aspek mana saja yang bisa kita coba dan kita terapkan untuk menjadi orang yang lebih kaya, dan bagaimana kita bisa lebih bijaksana dalam menggunakan uang yang kita miliki setiap harinya. Tentu saja berkaca dari kebiasaan orang Cina menggunakan uang mereka. Jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke cara orang Cina menggunakan uang yang pertama, yaitu adalah investasi dalam properti. Orang Cina yang kaya biasanya bergelut dalam bidang investasi ini. Ya, walaupun modal yang kita butuhkan untuk bisa berinvestasi dalam bidang properti ini haruslah cukup banyak. Dan bagi kamu yang sudah memiliki properti yang bisa kamu investasikan, misalnya seperti rumah, gudang, ataupun tanah, kamu bisa mencoba untuk menerapkan apa yang orang Cina biasa lakukan terhadap properti-properti mereka, yaitu menyewakannya kepada orang lain sehingga mereka bisa tetap mendapatkan untung walaupun mereka sedang tidur sekalipun. Jenis investasi properti yang biasanya orang Cina geluti antara lain adalah tanah, rumah, toko, apartemen, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, pabrik, gudang, hotel, dan resort. Semua itu adalah jenis-jenis investasi properti yang biasa digeluti oleh orang Cina. Dan kamu yang memiliki salah satu dari jenis properti tersebut, kamu bisa mencoba untuk berinvestasi dengannya. Karena investasi dalam bidang properti ini biasanya menawarkan keuntungan jangka panjang yang cukup besar. Itulah kenapa orang Cina rata-rata lebih kaya dari kita, karena mereka paham bagaimana untuk berinvestasi pada properti yang mereka kelola. Kemudian cara orang Cina menggunakan uang yang kedua adalah dengan menabung. Saya tahu tidak semua orang setuju tentang menabung. Banyak dari kita berpikir bahwa menabung bukan lagi pangkal kaya, tapi menabung justru membuat kita semakin miskin karena adanya inflasi dan sebagainya. Tapi ketahuilah bahwa orang Cina, sekaya apapun mereka selalu memiliki tabungan. Itu karena tabungan berarti kamu memiliki uang untuk membuat apapun itu yang kamu inginkan di masa depan. Misalnya, kamu ingin membangun sebuah bisnis baru, atau kamu ingin berinvestasi di bidang tertentu, kamu akan membutuhkan modal untuk memulai semua itu. Dan modal yang bisa kamu dapatkan dengan paling cepat adalah dari tabungan yang kamu miliki. Jadi sederhananya, orang Cina biasanya mengelola uang mereka dengan jalur seperti yang berikut ini. Yang pertama, mereka bekerja sangat giat untuk mendapatkan banyak uang. Mereka menambah sumber penghasilan mereka bahkan. Sampai misalnya mereka mendapatkan penghasilan dari 3 sumber keuangan. Setelah itu mereka baru menyimpan uang-uang yang mereka hasilkan dari ketiga sumber pendapatan tadi. Kemudian setelah mereka mendapatkan uang yang cukup banyak di dalam buku tabungan mereka kemudian akan berinvestasi pada hal yang cukup menguntungkan. Entah itu di bidang saham, properti, ataupun obligasi. Intinya mereka lebih dulu mengumpulkan uang yang banyak sampai mereka mampu untuk membuat investasi yang lebih besar. Karena semakin besar investasi yang mereka jalankan dan semakin banyak ilmu yang mereka pahami tentang investasi, mereka juga akan berpeluang mendapatkan untung lebih banyak dari investasi yang mereka lakukan. Itulah pentingnya menabung. Semakin banyak tabungan yang kamu miliki,
kamu juga akan berpeluang untuk membuat bisnis yang lebih besar, membeli properti untuk kamu investasikan yang lebih baik, kemudian berinvestasi di tempat-tempat lain dengan jumlah yang lebih maksimal. Dengan begitu, pendapatan yang akan kamu dapatkan ke depannya akan lebih banyak dari sumber penghasilan yang kamu buat dari uang tabungan yang sudah banyak yang kamu kumpulkan tadi. Kemudian cara orang Cina menggunakan uang yang ketiga adalah pendidikan. Orang Cina adalah orang yang selalu menganggap pendidikan itu adalah hal yang paling utama setelah kesehatan. Itulah kenapa orang Cina tidak pernah ragu untuk mengeluarkan uang lebih banyak untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik untuk anak-anak mereka maupun untuk diri mereka sendiri. Karena mereka paham, semakin banyak ilmu yang mereka miliki, semakin banyak pula peluang yang bisa mereka ciptakan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih besar. Itu karena semakin banyaknya ilmu juga akan membuat kamu memiliki lebih banyak sumber penghasilan yang lebih beragam di bidang-bidang yang lebih luas daripada sebelumnya. Maka dari itu, tingkatkanlah pendidikan kamu, karena semakin pintar kamu juga akan membuka peluang-peluang untuk menghasilkan uang lebih banyak di tempat-tempat yang lebih beragam. Dan tentu saja jika kamu ingin menerapkan apa yang dilakukan oleh orang Cina ini, kamu tidak mesti harus belajar di sekolah-sekolah formal. Kamu bisa belajar secara individu dari video-video di YouTube maupun dari buku-buku yang kamu baca. Kemudian cara orang Cina menggunakan uang yang keempat adalah dalam bidang kesehatan. Orang Cina tidak pernah ragu untuk mengeluarkan banyak uang di bidang kesehatan, karena kesehatan adalah prioritas utama bagi orang Cina. Bagaimana kita bisa mendapatkan uang lebih banyak jika kita tidak memiliki kesehatan yang baik? Itulah sebabnya kenapa orang Cina selalu begitu mempedulikan perawatan kesehatan mereka. Mereka tidak pernah lupa untuk membuat asuransi kesehatan termasuk kejiwaan mereka. Itu karena semakin sehat manusia tersebut juga akan berpeluang lebih besar untuk bekerja lebih giat dan berpikir lebih jernih dalam mencari penghasilan yang lebih banyak. Kemudian cara yang kelima adalah pada bidang bisnis. Orang Cina selalu mengeluarkan lebih banyak uang pada bidang bisnis. Bahkan, walaupun saya pernah mengatakan kalau orang Cina adalah orang yang jarang sekali berhutang, sayangnya teori itu harus dibantah kalau hutang ini dilakukan untuk keperluan bisnis atau untuk memodali bisnis yang baru mereka bangun. Intinya, mereka adalah orang yang sangat peduli tentang bisnis dan tidak akan sungkan untuk mengerahkan lebih banyak uang daripada biasanya hanya untuk membuat bisnis mereka berjalan lebih baik daripada sebelumnya. Kemudian cara orang Cina menggunakan uang yang keenam adalah hadiah dan tradisi. Bagian ini mungkin adalah bagian yang merupakan sebuah pemborosan, dan semua kita memang tahu dan paham bahwa saat ada hari raya Imlek misalnya atau hari-hari besar orang Tionghoa, mereka tidak pernah sungkan untuk mengeluarkan uang secara masif atau banyak untuk membiayai acara-acara besar yang mereka rayakan. Kemudian cara orang Cina menggunakan uang yang terakhir atau yang ketujuh adalah gaya hidup dan konsumsi. Mungkin sebagian orang Cina terlihat begitu mewah dan hidup begitu menghambur-hamburkan uang. Namun ketahuilah bahwa orang Cina biasanya paham berapa pengeluaran yang harus mereka lakukan dari pemasukan yang mereka miliki. Jadi mereka sebenarnya bukanlah orang yang boros, hanya saja mereka paham berapa yang harus mereka keluarkan dari kondisi ekonomi yang mereka miliki. Dengan kata lain, mereka tidak akan pernah hidup di atas kondisi finansial yang mereka miliki. Mereka akan hidup lebih sederhana dari itu. Hanya saja, mereka akan sedikit lebih boros saat mereka harus mengeluarkan uang untuk tradisi-tradisi. Itulah sebabnya mereka yang terlihat kaya sebagai orang Cina memang memiliki kekayaan di atas gaya hidup mereka yang kaya ini. Karena dengan begitu, mereka juga bisa
menjadi orang yang lebih kaya lagi dengan menyimpan uang lebih banyak, karena mereka memiliki gaya hidup yang lebih rendah daripada kondisi finansial yang mereka miliki. Jadi jika kamu ingin menjadi orang yang lebih kaya dari cara orang Cina mengeluarkan uang, berusahalah untuk hidup lebih sederhana daripada biasanya. Berusahalah untuk mengeluarkan uang lebih sedikit dari pemasukan yang kamu dapatkan setiap bulannya. Itu karena kekayaan adalah jarak antara pengeluaran dan pemasukan. Jika kamu memiliki pengeluaran sebesar 1 juta rupiah dan pemasukan kamu misalnya sejumlah 4 juta rupiah dalam 1 bulan, berarti kamu memiliki kekayaan 3 juta rupiah dalam 1 bulannya. Dan 3 juta tersebut bisa kamu tabung maupun kamu investasikan untuk menambah kekayaan lebih banyak lagi daripada sebelumnya. Sekian dulu dari program diri kali ini, semoga video ini bermanfaat. Wassalam.